ini. Lempar aja. Lempar ya lagi. Lagi dia. Mana nih? Agar ku selalu ingat waktu. Titak 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 suaranya dinding, bentuknya yang mungil dan lucu. Pemberian ayah dan ibu, agar ku selalu ingat waktu. Agar ku selalu ingat waktu. Agar ku selalu ingat waktu. Oke, selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi hari ini. Pagi, Bu. Pagi yang baru bergabung. Pagi, Bu. Dan salam. Ya, membebaskan diri dulu. Sambil menanti teman yang lain, kita mulai aja ya. Kita berdoa dulu. Ibu minta yang pimpin doa dengan suara lantang. Oke, ang dulu. Tunggu ya, Ibu ambil suaranya ya. Vincent Ang, aktifkan mikrofonnya, Nak. Oke, semua ambil sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan. Mulai, silakan Vincent. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ke kerajaan-Mu, jadilah kehendak Bapa kami di yang bumi seperti di surga. Kuduskanlah namamu, datanglah Kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, sampai selamanya. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dan terima kasih Ana sudah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, Ibu minta kamu ini lagi ya, ingat-ingat kembali ya doa Bapak kami ya, Nak ya. Masih ada dihafal, diingat biar nanti nggak macet lagi. Oke? Nah, untuk anak-anak yang lain yang bagi yang belum hafal juga, Ibu harapkan dihafal ya sayang ya. Siapa tahu nanti naik kelas 3 kalian sudah mulai masuk sekolah, disuruh ibunya berdoa, jadi masih ingat. Oke? Kalau nggak bergerak semua anak-anak ibu ini, kenapa? Hai anak-anak. Oke, sudah bergerak. Bawaan sinyal ya anak ya. Pagi, Bu. Ya, bentar sayang, bentar.
Tunggu ya. Bentar, Ibu pindahkan dulu ke paket yang paling mahal. Paket dari Pak Jokowi, tunggu ya. Iya, udah mulai, udah bisa. Oke. Belum. Oke. Hai anak-anak. Itu Waktu. iya, tentang waktu. Ayah dan ibu. Iya, ayah dan ibu. Nah, waktu itu untuk melihat waktu kamu untuk mengetahui waktu kamu lihat apa? Jam. Iya, nah untuk itu di tema Selamat pagi, Bu. ini, selamat pagi yang yang baru bergabung. Di tema 8 ini kita mempelajari tentang Matematika. Iya, matematika. Nah, Ibu minta dulu semua mengaktifkan kameranya, Nak. Karena sebagian ada Ibu lihat wajahnya, ada yang hanya tidak bergerak sama sekali. Jopi. Mana nih si Jopi? Mana yang lain? Ibu lihat di sini ya. Jared, sinyalnya belum nampak nih. Oke. Nah, karena kalian sudah tahu kita membahas mengenai waktu, yaitu waktu dilihat dari jam. Ibu akan tampilkan sini, tunggu ya, bentar ya. Udah nampak, Nak? Belum, Bu. Belum, Bu. Memang belum. Belum, Bu. Mana wajah Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Udah, Bu. Iya, sayang, udah. Ibu juga udah. Mana muka mereka mana? Oh iya. Ya ampun. Dapat lagi ilmu baru. Ibu, layarnya hitam-hitam, Bu. Iya, itu kena sinyal. Tunggu ya, Ibu perbesar dulu. Nah, udah nampak? Udah. Sudah, Bu. Masih ada hitam. hitamnya. Tapi ada yang jelas kan, nampak lihat itu ada judulnya belajar membaca jam. Ada yang Bu. sudah, iya. Bagi yang hitam nanti ya, nanti akan tampil itu, Nak. Karena berhubung sinyal juga, lagi ada sinyalnya lagi main-main di angkasa ya. Oke, yang bagi melihat, terima kasih, sinyalnya bagus. Oke, nah karena kita sekarang membahas mengenai jam, Ibu mau tanya dulu, Ibu mau nanya dulu. Siapa pernah lihat jam? Saya, Bu. Ada berapa jam di rumah? Saya, Bu. Ada yang memiliki jam 10 di rumah? 10 buah jam? Ada ya? Ada lebih ya punya jam 10 di rumah? Ada yang menggunakan jam dinding? Jam dinding. Saya cuma punya 3. Oh, 3. Ibu bilang 10 jam bukan berarti untuk dibeli ya, tambah lagi ya. Saya punya 2, Bu. Iya. Jam yang di tangan namanya jam apa? Jam tangan. Jam dinding. Kalau jam dinding diletak di dinding ya, jangan jam tangan diletak di dinding, jam dinding diletak di tangan. Oke. Iya, Puji Tuhan kebesaran semua udah aku pernah. mana bisa dipakai. Ibu kan bercanda, nggak mungkin jam dinding letak di tangan, ya. Oke, serius banget anak-anak Ibu. Sudah mau apa aja. Oke, kita lanjut. Nah, kalian lihat jam dinding atau jam dinding Ibu tampilkan ada berapa jarum di situ? Jam 1. Iya, kan ada juga yang Bu. 1,10, Bu. 1, Bu. 12.30. Dulu ya. Bentar ya sayang, Ibu ngulang lagi karena gak ada kegelapan. Kegelapan. Bentar.
So, sinyal itu. Nanti ku telepon Pak Jokowi ya. Halo, Nana Ibu. Halo, Bu. Halo, Bu. Oke. Nah, karena ada gangguan Bu Nika. Dah, pindah lagi gelapnya. Iya, ini kan aku buka wajah anak Ibu. Berarti nggak usah kita lihat wajah mereka ya? Mana dia? Iya, coba. Enggak, karena kan aku udah nampak langsung apa yang dia. Bentar ya, Nak. Ini ada gangguan teknis. Oke, perhatikan semua, nampak ya? Nah, di sini ada 2 jarum. Jarumnya ada yang panjang, ada yang pendek. Iya. Sebenarnya ada 3 jarum. Yang satu untuk menghitung detik, 1 menit, 1 jam, ya. Di sini kita untuk kelas 2 saja, jarum panjang dan jarum pendek. Oke, ingat ya, Nak ya, jarum panjang dan jarum pendek. Ibu, Ya. Rofi tahu kenapa harus hanya ada jarum pendek sama jarum panjang? Nanti untuk lebih detailnya kamu akan naik kelas, nanti ada mengenai jam lagi. Nah, ini supaya kalau mau lebih jauh lagi, Jovi boleh baca-baca buku kakak kelas. Atau Ibu di sini kita membahas di buku tema 8 hanya 2 jarum saja sayang. Ya, yang penting kamu sudah paham dulu ya. Nah, di sini ada bahas jarum panjang dan pendek. Kamu harus tahu kegunaannya apa jarum pendek itu. Jarum panjang itu kegunaan apa? Tadi udah Ibu kasih tahu, kalau jarum pendek kegunaannya nanti apa? Menghitung apa? Melihat apa? Jam. Menunjuk apa? Iya. Jarum pendek menunjuk jam, jarum panjang menunjuk apa? Menit. Nah, jarum yang berdetak terus, yang berjalan-jalan terus, itu menunjuk apa? Wih, pintar-pintar rupanya anak Ibu. Berarti nggak usah lagi lah membahas tentang jam. Udah semua paham anak Ibu? Oke, tapi nggak apa-apa ya, Ibu ulang-ulang lagi. Kalau sudah dibaca bukunya, puji Tuhan. Sebelum Ibu mengajar, sebelum Ibu kasih tahu tentang jam, kamu udah lebih paham. Karena kamu sudah membaca buku ya, Nesa. Kemana kameramu berjalan-jalan, Nak? Oke, kita lanjut ya. Nah, inilah dia. Jarum panjang itu untuk petunjuk menit. Jarum pendek gunanya untuk petunjuk jam. Aduh. Oke, Ibu minta hitungan ketiga semua mute-kan mikrofonnya. Nonaktifkan mikrofonnya. 1, 2, 3. Masih ada ya, masih ada Ibu dengar. Perhatikan. Udah nampak? Belum, Bu. Belum apa? Sudah, Bu. Sudah ya, Bu ya, Nak. Udah. Oke, perhatikan semua. Nah, di sini tadi petunjuk menit, petunjuk jam. Oke. Nah, perhatikan. Jadi, dari sini kita dapat simpulkan apa itu pengertian, apa itu pengertian dari jam. Ada yang tahu, Nak, yang pengertian dari kata jam? Ada yang tahu? Apa itu jam? Coba Krisnawati. Yang kamu tahu jam itu apa, sayang? Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit. Iya, itu bisa juga jam memiliki 2 jarum. Apalagi yang tahu? Christopher tahu nggak apa itu jam?
Jam adalah benda yang untuk melihat waktu. Jam adalah benda untuk melihat waktu. Iya, tepat sekali. Nah, itulah yang artinya dari kata jam. Coba kita baca sama-sama dulu. 1, 2, 3, ya. Jam adalah yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Iya. Jadi untuk melihat waktu, ingat, kamu harus melihat jam. Mau jam dinding, mau jam tangan, mau jam dari handphone, apapun itu ya. Sudah banyak ya kamu tahu tentang jam. Nah, kita lanjut lagi. Ya. Sebenarnya ada satu jenis lagi jam. Jam apa? Jam waker. Jam waker. Iya, jam. Nah, jam itu banyak bentuknya. Ada jam untuk membangunkan tidurmu. Ada juga banyak lah itu. Nah, di sini kita nggak membahas jenis-jenis dari jam. Kita hanya membahas gimana caranya kamu melihat, membaca waktu. Oke? Nah, coba lihat ini ada soal. Ibu langsung ke soal ya, biar lebih paham. Ada 2 jarum, nampak kan? Nah, coba ibu minta semua tutup mikrofonnya dulu. Nonaktifkan dulu mikrofonnya. Ibu minta untuk menjawab, membaca soal, sekalian menjawab ya, Siska. Siska, coba kamu baca dan kamu jawab dulu soal yang ada ibu tampilkan. Iya. Ibu persilakan kamu membaca, sayang. Halo. Jarum panjang menunjuk angka. Jarum pendek menunjuk angka. Jadi dibaca pukul. Pukul apa? Perhatikan, jarum panjang menunjuk angka berapa, Nak? Nampak situ jarum panjang menunjuk angka berapa? 12. Nah, iya, pintar 12. Jarum pendek menunjuk angka 2. Pintar sekali. Jadi dibaca pukul berapa, Nana? Pukul 2. Ditulis. Nah, itu penulisannya sayangnya ditulis 02.00. Iya, pintar sekali. Nah, kalau ibu minta coba siapa ibu minta nih? Nah, nanti kalau sudah habis waktunya bergabung kembali ya. Ibu minta mana nih? Klorin, ini ada soal lagi, Klorin. Coba bantu ibu sekali baca dan sekalian menjawab. Jarum panjang menunjuk angka berapa, Nak? Angka 6. Iya, jarum pendek menunjuk angka berapa? Baca lagi, sayang. Baca, Nak. Jarum pendek. Ayo, bingung ya? Oke, perhatikan anak-anak ibu, biar ibu bantu dia membaca. Jarum panjang menunjuk angka 6. Jarum pendek menunjuk angka berapa, anak-anak? 4. Iya, dia di pertengahan antara 3 dan 4. Benar nggak, Ibu? Betul. Benar. Nah, perhatikan semua, dengarkan Ibu. Ini bedanya dengan tadi jarum panjang menunjuk angka 12. Sekarang ini angka jarum panjang menunjuk ke angka 6. Dah. Untuk di sini ingat, tadi angka 12 pakai kata pas, tepat. Nah, di sini pakai kata setengah. Karena antara 3 dan 4 setengah. Udah? Jadi ini jarum pendek menunjuk angka 3, bukan angka 4. Oke? Perhatikan. Dibaca, jadi dibaca pukul setengah 4. 30. Oke? Jarum panjang menunjuk angka 6. Ingat ya sayang ya. Kalau jarum panjang ke angka 6 itu udah ingat kata setengah.
Oke. Kalau sudah jarum panjang ke angka 12 itu tepat atau pas. Nah, jarum pendek menunjuk angka untuk digambar Ibu angka 3, bukan angka 4. Makanya itu jadi dibaca pukul 3:30. Namun ditulis 03.30 bukan 04.30. Ingat, kalau 4:30, dengar Ibu, Ibu kasih soal lagi nih Marta. 4:30, bantu dulu Ibu, jarum panjang menunjuk angka berapa? 6. Pintar, angka 6. Jarum pendek menunjuk angka berapa? 5. Tunggu, bukan. Jarum pendek menunjuk angka berapa? 5. Ibu bilang kalau dibaca, Ibu bilang 4:30. Jarum pendek menunjuk angka berapa? 4. Iya, 4. Marta 4 gini sayang, 4 gini ya. Marta 4 gini ya, bukan gini ya. 4. Ulang lagi ya, ulang lagi ya. Bantu Ibu lagi. Ibu punya soal lagi. Jarum panjang menunjuk sorry. Jarum panjang menunjuk angka 6. Dengar Ibu. Jarum pendek menunjuk angka 2. Jadi dibaca pukul berapa? 1:30. Ulangi. Jarum panjang menunjuk angka 6. Jarum pendek menunjuk angka 2. Jadi dibaca pukul 2:30. Pintar. Ibu kasih lagi soal. Dengar Ibu. Jarum panjang menunjuk angka 6. Jarum pendek menunjuk angka berapa? Jadi dibaca pukul 2:30. Bu, pertanyaannya, jarum pendek menunjuk angka berapa kalau 2:30? 2:30 berarti 2. Mundur ya nak. Kalau 3:30 berarti jarum pendek 3. 4:30 jarum pendek keempat. Pokoknya jarum panjang tetap di posisi 6. Hanya kamu perlu ingat jarum pendeknya yang berpindah atau mundur 1 angka. Oke, coba Ibu sebagai contoh lagi. Ibu mau nanya si Chris Bona dulu. Yang lain tutup, mute-kan dulu suaranya. Kalau untuk waktu tepat pas Ibu rasa kamu semua sudah paham. Nah, untuk setengah-setengah ini Ibu lebih detail lagi ya. Chris Bona bantu Ibu dulu. Jarum panjang menunjuk angka 6. Tetap ya, angka 6. Jarum pendek menunjuk angka titik-titik. Jadi dibaca pukul 6:30. Nah, pertanyaannya jarum pendek menunjuk angka berapa sayang? Kalau dibaca 6:30? 6. Yang jawab bukan Bona karena Bona masih menutup mulutnya. Kalau Ibu minta, Ibu baca 6:30. Jadi jarum pendeknya menunjuk angka berapa? Bona? Iya, Bu. Angka berapa nak? 7. Iya, kurang tepat. Ingat ya, 6:30 berarti jarum pendeknya menunjuk angka berapa anak-anak Ibu? 6. 6. Ingat, kata 6:30 mundur 1 jadi angka jarum pendeknya ke angka 6. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Perhatikan ini, siapa yang makan ini? Si Daren yang makan ya? Oke, Ibu minta dulu bantu si Daren dulu. Daren, bantu Ibu dulu. Membaca sekalian memberi jawaban. Bu Marta, Ya. kan bulan ini kan bulan puasa. Ya ampun, nggak apa-apa nak. Ada yang puasa ada anak kelas 2A 2B. Itu sebagai contoh. Ibu bukan berarti Daren puasa ya? Daren, buka mikrofonnya sayang. Aktifkan nak, Ibu nggak dengar suaramu. Oke, bantu Ibu nak baca
beserta jawab. Jarum Kalian jawab. pendek menunjukkan angka 8. Iya. Nah, jarum panjang baca lagi nak. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Benar. Jadi dibaca pukul berapa sayang? Pukul 8.12. Hah? 8.12? Mana ada ibu ajarkan baca pukul 8.12? Iya, pukul 8. Ya nak. Pintar anak-anak ibu. Iya, tidak ada ya dibaca pukul 8.12. Ya sayang ya, 8. Pintar, terima kasih Darren. Kita lanjut lagi ya. Wow, kita masuk lagi ke pembahasan yang baru. Apa itu? Membaca dan menulis tanda waktu. Sudah lihat jam ibu? Ibu punya banyak jam di sini. Dari tadi ibu tampilkan jam terus. Ibu mau lanjut? Oke, bantu dulu ibu baca si Adelina. Mana si Adelina ini? Bu, Oh, Adelina. iya Bu. Bu, hitam-hitam Bu. Oh, hitam. Iya nak. Oh Ibu, suaranya gak gitar. Bergetar. Iya. Ih, ibu nggak bergetar di sini sayang. Berarti sinyalnya itu. Udah jelas nampak? Ada hitam-hitam lagi Bu? Ada. Ada ya, tunggu ya. Kalau nggak gini aja, gabung kembali ya sayangnya. Ibu gabung kembali. Oh, dia harus. Apa lah. Oke, ibu minta suaranya dimutkan semua ya. Oke, nampak nak? Sampai sini tadi. Nampak Oke. Adelina, kita boleh lanjut ya sayang ya. Baca dulu Adelina dengan suara lantang. Perhatikan gambar jam di samping dengan seksama. Bilangan berapa saja yang kamu lihat? Ada bilangan sampai 12. Dalam sehari ada 24 jam. Dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali pukul 1. Penulisan diteruskan ke pukul 13 hingga pukul 24. Pukul 24 sama dengan pukul 12 malam. Oke, terima kasih Adelina sudah membaca ya. Nah, perhatikan semua nak, di sini ada jam, ada teks yang udah dibaca si Adelina. Perhatikan, setelah jam 12 itu untuk mulai siang tetap dibilang jam 1 siang. Namun penulisannya bukan angka 1 lagi, bukan 01.00, melainkan jadi angka berapa anak-anak ibu? 13. Iya, 13. Karena dalam satu hari berapa jam? 24 jam. Iya, bukan berarti karena 24 jam ada 24 2 jam yang harus kamu lihat ya, Nak. Tetap dalam jam 1 itu, tapi dia angka-angka itu jadi 24 jam. Ya, nanti karena dibilang Ibu Marta 24 jam, di rumah harus 24 jamnya. Ya nak ya. Tetap satu, hanya jarumnya aja yang sampai 24 berputar. Oke. Nah, untuk itu perhatikan. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 1. Jadi, tadi ke pukul 13, 14, 15. Oke, seterusnya. Nah, penulisan diteruskan ke pukul 13 hingga ke 24. Pukul 24 00 sama dengan pukul 12 malam.
Oke, kalau mau untuk menulis angka 909.00 di saat bukan pagi, kamu harus menulis kata malam. Oke? Biasanya 09.00 itu pagi anak ya. Namun kalau untuk malam, kamu tulis angka berapa? Bilangan apa? Kalau 9 pagi, dengar. 09.00 itu untuk pagi. Kalau untuk malam berapa? 21. Jam 12 malam, Bu. Aduh. 21. 21.00. Iya, pintar sekali anak-anak ibu rupanya. Nah, lanjut lagi ya. Kalau misalnya ada jam 10 pagi, 10.00. Dah, itu khusus pagi. Kalau untuk malam, berapa, Nak? Ditulis? 22.00, Bu. 12.00, Bu. Penjelasannya. Iya, 22.00. Oke, itu khusus malam. Enggak lah jam 10, Bu. Oh, dah. Coba Ibu nanya dulu, satu orang dulu perwakilan. Si Berbi dulu. Berbi. Ya, Bu. Ibu Marta tidur jam berapa Ibu Marta ya? Ibu Marta tidur jam 8 malam. Nah, Marta orangnya baik, jam 8 malam udah tidur. Nah, di situ penulisannya gimana sayang? Untuk jam 8 malam. 20.00. Coba si Miss Selatan dulu. Oh, Miss Selatan. Iya, Bu. Tunggu ya. Ibu Marta bangun jam 22.00. Kalau dibuat ke pagi itu jam berapa? 22.00 ke pagi berapa? Hitung aja dulu jamnya sayang. Ada yang bisa bantu? Tapi, ya, Bu. Iya, jam berapa kalau ke pagi? 8. Iya, yang jawab 8. Coba ambil dulu jam dindingnya, dekatkan samamu. Coba hitung dulu. Yang jawab tadi 8, coba ambil jam dindingnya, lihat dulu, hitung dulu. Dari angka 12 ke 1, 13, 14, 15, 16, seterusnya sampai 24. Nah, untuk angka 22 malam, 22.00 itu malam. Masih jam 8, Bu. Menuju ke pagi berarti itu jam 10. Iya benar, jam 10 bukan jam 8 ya, Nak ya. Oke, pilih Bu, masih siapa? jam 8, Bu. Ibu bilang tadi 22 bukan jam 8, jam 10 pagi. Oke. Kita lanjut lagi ya. Perhatikan contoh nih. Siapa dulu yang mau Ibu tanya ini ya? Yang paling beruntung. Mampu warna hijau, Bu. Oh, mau masuk ya? Oh, tunggu. Anak-anakmu perhatikan. Hah? Enggak, bentar lagi. Nah, perhatikan. Ibu mau cepat karena Ibu Nora mau masuk rupanya. Perhatikan. Ini kalau jam sore, angka jarum panjang ke-12, pendek ke-3 dibaca apa? Jam 3. Jam 3 tepat. Waktu yang ditunjukkan adalah pukul 15, bukan jam 3 tepat. Bu. Karena sudah sore, berarti 15.00 ya. Bu. Iya. Kok malam warnanya hijau? Malam warnanya hijau, nggak apa-apa. Ibu suka warna hijau. Oke. Lanjut ya untuk malam. Lihat jarum panjangnya ke-12, pendek ke-8. Itu khusus untuk malam. Berarti penulisannya gimana? 20. Iya. Waktu yang ditunjukkan adalah pukul 20, ditulis 20.00. Ih, pintar sekali anak Ibu. Pulang lah Ibu ya.
Hebat-hebat anak ibu rupanya. Senang kali ibu kalau kayak gini. Biar pulang lah ibu ya. Oke, kita lanjut. Bukan marah ibu ya, karena senangnya makanya ibu pulang. Aku marah pun. Kita lanjut. Oke, untuk saat ini kita menjawab soal. Ambil semua buku tulisnya. Sudah, Bu. Oke. Kita pelajaran matematika lah, Nak. Ibu mau kasih soal dulu. Karena pintar-pintar anak ibu mau kasih soal 20 dulu. 20 di omongan, yang nyata nggak sampai lah. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 1. Jawabannya aja ya, Bu. Ini aja ya, Bu. Pelajaran matematika. Ibu minta kamu hanya menulis jawaban saja. Ibu Marta nggak pernah ngasih kamu soal, langsung ditulis soalnya juga. Ibu Marta kan baik. Ya, Nak ya. Hanya tulis jawabannya saja. Kan langsung latihan, Bu. Oke, Bu. Latihan sayang, latihan. Latihan ya. Oke, kita jawab nomor 1. Coba. Gambar jam menunjukkan pukul, jangan dijawab, hanya tulis di apamu ya, di bukumu saja ya. Jangan ada yang memberi jawaban. Sudah, Bu. Ya, yang udah puji Tuhan, bagus. Yang lain, ayo. Jangan digambar jamnya sayang. Nanti, iya, jangan digambar, hanya cukup jawabannya saja ya Nak ya. Jangan. Jangan berantem di situ. Adiknya pun boleh menjawab soal. Sudah, Bu. Oke, sudah semua anak ibu? Wih, mantap si Darren kasih jempol. Wih, dia masih ingat pesan ibu kemarin, kalau sudah siap, jempolnya ditunjukkan. Sudah, Bu. Apalagi masa lalu sudah lupa ibu. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Hah? 2, Bu. 2, Bu. 2, Bu. Masih paham. Ini ibu warna hijau, jangan dibilang lagi bu warna hijau. Oke, soal nomor 2. Jarum panjang menunjuk angka 12, jarum pendek menunjuk angka 3, dan waktu menunjukkan pukul berapa anak-anak? Oke, kita lanjut nomor 3. Cepat kali, Bu. Bah, cepat salah, lama salah. Susah ya jawab soalnya ya? Iya, soalnya susah, jawabannya gampang. Ih, si Jason bagus. Soalnya susah, Bu, jawabannya gampang. Ya kan, Jason? Ya kan, Florence? Ya kan, Lovely, anak ibu? Banyak kali anak ibu ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Melisa bisa, Nak? Kalau tidak bisa, angkat tangan. Angkat tangan dan goyang. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, menunjukkan pukul berapa Kak itu, Nak? Dan ditulis ditulis angka ya. Kalau kata ditulis berarti angka ya, Nak ya? Itu maghrib ya, Bu. Apalah si Jopi ini. Ini Nak mau buka puasa bentar lagi. Ya kan, Bu Betty mau buka puasa bentar lagi. Gede ya Jopi? Udah biasa Jopi puasa ya sayangnya? Enggak. Enggak, warna ini maghrib. Ini subuh Nak, subuh. Ibu Marta masih tidur jam segini. Sudah, Bu. Oke. Ada yang lain? Sudah, Bu. Apa Nak? Bryden gimana? Siapa manggil Ibu? Saya Bu Krisnawati. Iya, kenapa sayang? Kenapa
Katanya mau pelajaran, tapi kok ketawa terus, Bu? Kita kan belajar sambil bercanda. Nanti kalau ibu serius, rambut ibu keriting. Ya sayangnya, kita belajar jangan terlalu serius. Boleh serius, tapi kalau bercanda boleh juga. Ibu kan jarang-jarang bercanda kan sayang? Ih. Iya, jangan dibawa serius. Ini kena mengenai jam. Ibu tadinya mau mengajarkan kalian jam itu lagi gimana ya? Pergumulan juga buat ibu. Bu, Apakah kalian paham? Bu, jawabannya sampai 100 saja, Bu. Iya. Ibu mau curhat dulu, dengar curhat ibu dulu ya. Tadi ibu mengalami pergumulan untuk menjelaskan mengenai jam. Tapi puji Tuhan anak-anak ibu sudah membaca bukunya, buku-bukumu tentang jam. Puji Tuhan ibu senang karena kamu sudah paham sebelum ibu jelaskan. Oke? Marta. Kamu manggil ibu aja sayang, pakai ibu ya. Kamu panggil nama ibu. Ibu dengan kata nama aja ya. Marta. Oke, kita lanjut soal keempat, ya. Kenapa enggak hafal? Kenapa Ibu cuma belajar jam, enggak belajar perkalian? Kalian kan sudah ibu bilang kemarin untuk dihafal. Oke, harus dihafal. Coba tadi siapa yang ngomong itu? Coba ibu mau tanya khusus untukmu ya, Krisnawati. Perkalian berapa yang kamu sudah hafal? Semuanya, Bu. Puji Tuhan, nanti ibu video call khusus untukmu ya. Ibu lagi serius ini. Ya, ibu sekarang lagi serius. Dari tadi ibu dengar Krisnawati sepertinya tidak senang kalau ibu bercanda. Berarti ibu harus serius bawaannya ya. Siap-siaplah keriting rambut ibu, kamu lihat dari situ. Oke? Nanti keriting rambut ibu kamu heran, bukan ibu Marta. Gak tahu ibu apa yang namanya kalau keriting rambut ibu. Oke, kita lanjut soal keempat. Ibu Marta mau serius. Salah. Untuk nomor 3, itu sore ya sayang. Udah kan, Bu? Nomor 4, gambar jam menunjukkan pukul. Udah masuk dirimu, berpindahkan host. Udah siap aku, udah siap. Sudah, Bu. Untuk nomor 3, dengarkan Ibu. Untuk nomor 3, itu jarum panjang ke-12, jarum pendek ke-6, itu menunjuk waktu sore, bukan pagi. Perbaiki untuk nomor 3. Bu, yang gambar nomor 4 sore, pagi atau malam? Kalau itu, oh iya, Ibu tunggu. Oh, nggak ada lagi. Itu pagi saja sayang, pagi. Atau boleh keduanya, pagi dan malam. Sore. Mana ada sore jam setengah 10? Sejak kapan ada sore setengah 10? Oke Pak, ya saya masukkan. Oke, selesai. Nah, setelah pelajaran Ibu Nora, pelajaran agama, kita nggak ada hari ini PKN nggak ada. Ibu Nora mau masuk. Nah, Ibu minta semua setelah agama baru boleh dipoto ya sayangnya. Untuk hari ini sama Ibu Marta, oke, fix. Bila ada pertanyaan, boleh kirim ke WhatsApp Ibu. Terima kasih.